Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ramadan dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 57 Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dalam pembahasannya. 1. Dampak kolonialisme di bidang politik. Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut. A. Penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. B. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. C. Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. D. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Mereka menjadi pegawai pemerintah kolonial yang diberi gaji. E. Semakin merosotnya dan bergantungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing. Dampak kolonialisme di bidang politik adalah sebagai berikut. A. Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Pamong Praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. B. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. C. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tata kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik, dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. 2. Dampak kolonialisme di bidang budaya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda di sisi lain membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak kita punya banyak bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Selain kosakata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalkan kita jadi tahu beberapa musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut mempunyai ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, Lawang Sewu, dan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia atau Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederlandse Indisch Spoorweg Maatschappij. 3. Dampak kolonialisme di bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, misionaris Gonzales Veloso, Fernão Vinagra, dan Simon Vaz, serta pengaruh Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Dalam bidang sosial, praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia membawa dampak antara lain sebagai berikut. A. Terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu sebagai berikut. 1. Golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan timur jauh. 2. Golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. 3. Golongan pribumi. B. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. C. Muncul golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan sehingga pekerja masyarakat Indonesia menjadi dinamis. 4. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial bangsa barat terhadap rakyat di Indonesia membawa dampak diantaranya sebagai berikut. A. Monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. B. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. C. Praktik monopoli perdagangan yang ditetapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. D. Dalam mengeksploitasi tanah, jajahan VOC memanfaatkan para penguasa tradisional atau menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. 5. Dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial.
Tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan. Masyarakat yang mempunyai jabatanlah yang dapat merasakan pendidikan, seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan yang lainnya. Beberapa contoh sekolah yang didirikan pada masa awal pemerintah kolonial Belanda antara lain: 1. Hollands Inlandse School atau HIS. 2. Met Algebert Lager Onderwijs atau MULO. 3. Algemene Middelbare School atau AMS. Dampak penjajahan bangsa barat di bidang pendidikan antara lain: A. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. B. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. C. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Nah, sekarang kita jadi tahu kan apa saja dampak-dampak kolonialisme terhadap bangsa Indonesia? Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.